Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Di episode kali ini kita akan coba membahas tadabbur secara ilmiah. Dan kita juga akan melihat perbedaannya dengan tafakkur, tafsir, dan terjemah. Secara definisi, tadabbur adalah pemahaman teks lahir Al-Quran secara sistematis dan saling berkaitan. Apa maksudnya secara sistematis? Dalam memahami Al-Quran, tadabbur selalu berpatokan kepada dasar-dasar kaidah komunikasi. Karena ada kalanya kita memahami Al-Quran secara pribadi, artinya kita tidak bisa memahami Al-Quran secara utuh. Contoh saja, misalnya saya sering kali mendengar selentingan dari beberapa orang, terutama laki-laki nih ya, yang mengatakan tentang tipu daya wanita yang begitu hebat dan sangat berbahaya. Dan ini disampaikan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kaidakunna azim. Bahwasanya tipu daya kalian wahai wanita sangat-sangat hebat. Bahkan lebih dari itu. Dibandingkan dengan tipu daya setan tidak ada apa-apanya. Dan ini pun tercatat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Waduh, emang gitu kah? Tentu tidak. Disinilah kita dalam tadabbur perlu berpatokan, perlu berlandaskan kepada dasar-dasar komunikasi. Dalam konteks komunikasi, di sini kita bisa memahami bahwasanya yang mengatakan inna kaidakunna azim dalam ayat ini, yaitu berkenaan dengan cerita tentang Nabi Yusuf. Yang mengatakan ini siapa? Qala innahu min kaidikun inna kaidakunna azim. Di sini yang mengatakan hal tersebut adalah Azizul Misr atau Putifar kalau dalam cerita Nabi Yusuf. Sementara yang mengatakan inna kaidasyaitani kana dha'ifa siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya kali, Allah di mana? Putifar di mana? Jadi beda server jatuhnya. Oke. Apa yang dimaksud dengan saling berkaitan? Dalam tadabbur, ayat-ayat Al-Quran tidak bisa dipahami secara sendiri-sendiri. Selalu ada keterhubungan atau yang namanya integrasi di antara setiap ayat. Makanya Al-Quran menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Di sini kita bisa paham bahwasannya dengan diturunkannya Al-Quran dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kita akan memahami pemahaman Al-Quran secara utuh karena adanya keterikatan antara satu ayat dan ayat yang lain. Sebagai contoh saja, di surat Al-Waqi'ah ayat 79 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang dapat menyentuh Al-Quran kecuali mereka yang disucikan. Ayat ini selain menghasilkan hukum fikih menurut sebagian ahli tafsir yang mengatakan tidak boleh menyentuh tulisan Al-Quran kecuali dalam keadaan suci, baik wudu ataupun mandi, justru kita bisa lihat ada makna lain yang lebih dalam dari ayat Al-Quran itu sendiri. Terbukti dari kata al-mutahharun di sini, hamba-hamba yang disucikan. Tentu yang mensucikan mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya dalam sebagian pemahaman ayat ada pemahaman yang lebih dalam dari ayat ini yang mengatakan tidak ada satupun yang dapat bersentuhan dengan hakikat Al-Quran kecuali mereka yang telah Allah sucikan. Sampai sini kita tidak akan paham bahwasanya ada person yang dimaksud dari ayat tersebut, dan kita bisa mendapatinya di surat Al-Ahzab ayat 33 yang disebut dengan ayatut tathhir. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridullahu liyudhiba ankum ridsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhir. Dan ahlul bait yang dimaksud di ayat ini berdasarkan keterangan hadis-hadis sahih adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam, Fatimah Az-Zahra, Al-Hasan wal Husain alaihim afdhalus salati wassalam. Ini adalah contoh bagaimana ayat-ayat Al-Quran memiliki integrasi. Makanya beda antara tadabbur dengan terjemah.
dalam menerjemah Al-Quran cukup kita menerjemahkan satu ayat itu saja tanpa harus melihat ke ayat yang lain. Itu sudah dianggap sebagai menerjemah Al-Quran. Dan yang jelas tidak perlu yang namanya integrasi. Demikian juga tadabbur memiliki perbedaan dengan tafakur dan tafsir. Ntar deh di part 2 kita pelajari bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.